sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Raden Ngarai Anak Agung Retnani, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk Mayor Asbiono untuk ke tengah mimbar. Selamat datang untuk Mayor Asbiono, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kita berkumpul di sini di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sekarang ini berkumpul di sini ini melakukan kultur tradisi budaya Islam Nusantara yang bermanfaat. Kita di sini berkumpul berdoa bersama, mendoakan pada para leluhur kita, khususnya Kyai Sumonegoro. Kita di sini sambang-sambung, donga-dinunga, bersilaturahmi. Jadi antara Kuprawaya bisa berkenalan satu dengan yang lain. Kita di sini bisa saling bertukar rezeki makanan, ya. Jadi kita di sini sekarang ini melakukan suatu kegiatan tradisi Islam Nusantara yang mulia, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya ucapkan salam takdim saya, salam hormat saya dumateng para Kuprawaya, para tamu undangan, para alim ulama, masyayikh, para habib, para kiai, dari pemerintahan daerah, Polri, TNI, para hadirin dan para hadirat. Jadi para hadirin ini hadir di sini, hadir ini. Nah, hadirat adalah para hadirin yang ada di luar atau hadirat masyarakat yang ada di luar. Mengapa? Karena pada hari ini kita ini di sini berkumpul di majelis ini tidak hanya diikuti oleh para tamu undangan, akan tetapi kita bisa dilihat dan disaksikan oleh seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Karena di era media sosial ini ya, kita sekarang melakukan live. Jadi kegiatan kultur tradisi ini bisa dilihat, disaksikan atau diikuti nanti kelak oleh generasi penerus anak bangsa kita selanjutnya. Jadi ini adalah kegiatan yang bermanfaat. Jadi hall ini adalah tradisi dari umat Islam. Jadi ada yang mengatakan hall ini tradisi dari Hindu Buddha, bukan. Itu tradisi dari umat Islam. Kemudian selanjutnya salam takdim saya yang selanjutnya dumateng Almarhum Kiai Ngabei Haji Abu Hamirun, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah salah satu ketua yayasan. Beliau ini tidak lama ini telah meninggalkan kita. Jadi beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanggal 5 Agustus kemarin itu bertepatan dengan 40 harinya beliau. Beliau meninggal dunia saya dengar, tapi energi beliau masih hadir di tengah-tengah kita. Jadi
Al-Makfurullah ini adalah ketua yayasan mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2022, yang mana ada digantikan oleh Profesor Imron Arifin Adil. Jadi jasa-jasa beliau Al-Makfurullah ini jangan sampai pernah dilupakan. Al-Makfurullah ini dulu ketika memimpin yayasan ini berkembang, dikenal oleh seluruh masyarakat, bahkan seluruh Nusantara, bahkan dunia, dari BCNU di luar negeri itu mengenal bahwa di sini ada salah satu makam ulama atau umarah yang mendirikan Gresik pertama kali. Jadi ketika yayasan ini dipimpin beliau di hall-hall sebelumnya itu pernah mengundang raja-raja senusantara hadir di sini, itu kalau nggak salah tahun 2010. Kemudian beliau pernah mengundang kiai-kiai di Jawa Timur, pernah menghadiri hall di sini. Jadi saya harapkan nanti para putra wayang ini jangan pernah melupakan jasa-jasa dari Al-Makfurullah Kiai Haji Abdul Hamid. Selanjutnya salam takdim kula dumateng Kiai Haji Insinyur Sumarno MMA. Beliau mungkin ada masih di perjalanan gitu. Beliau ini juga salah satu putra wayang. Beliau ini adalah mantan pacar ibunda saya atau ayahanda saya. Nah, beliau ini juga aktif di yayasan ini. Salah satunya beliau aktif mendampingi Al-Makfurullah Kiai Nabi Abdul Hamirun mulai tahun 2007 sampai sekarang. Beliau ini adalah menjadi salah satu penasihat juga, pembina juga, yang mana di hall-hall sebelumnya itu kalau nggak salah tahun 2018 gitu, beliau itu sempat membuat acara di sini wayangan Semalam Suntuk dari kali ini. Nah itu, jadi dulu hall-hall sebelumnya tahun 2018 itu kita mengadakan wayang kulit Semalam Suntuk di sini, di depan situ. Semoga nanti ke depan akan diadakan kegiatan kultur tradisi wayangan gitu. Amin. Kemudian yang selanjutnya salam taksim saya dumateng Bapak Wahyu Suhantio. Mungkin belum rawu nih. Beliau ini juga salah satu ketua yayasan. Jadi beliau di situ memimpin mulai tahun 1988 sampai 2007. Akhirnya digantikan oleh Al-Makfurullah Kiai Nabi Abdul Hamirun. Kemudian salam takzim kula dumateng Kiai Haji Ahmad Isa MPDI. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Komarudin Gresik. Salam takzim kula Kiai. Nanti beliau ini yang akan mengisi tausiah, mengisi ceramah di sini. Semoga tausiah dari beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Lajeng yang selanjutnya salam takzim kula dumateng Romo Kiai Ngabei Haji Profesor Imron Arifin MPD. Beliau ini adalah guru besar di Universitas Negeri Malang. Beliau ini adalah ketua yayasan Kiai Tumpeng Pusponegoro saat ini. Jadi ketika beliau memimpin ini kemarin ini, saya sama beliau sempat kerja bakti di sini. Jadi beliau itu sangat antusias sekali untuk apa? Untuk mengembangkan atau mengenalkan makam leluhur kita ini kepada masyarakat bahkan dunia. Jadi makam leluhur ini kemarin sama beliau
itu disulap menjadi apa? Jadi kemarin itu saya sempat lihat di salah satu akun YouTube itu ya. Itu ada judulnya Makam Angker Kyai Tumenggung Kusponegoro. Nah, itu. Padahal apa? Nggak ada yang tahu bahwasanya yang kamu kita ini seorang ulama. Makanya dari itu sama Profesor Imran Arifin, ini saya nyebut apa gelarnya kepanjangan ya. Profesor Dr. Kiai FPI Haji Amir itu terlalu panjang ya. Nah, beliau ini nanti apa menyulap makam ini agar supaya apa? Agar supaya para peziarah di sini ini tidak mengenal kesannya itu seperti makam angker. Jadi supaya apa? Supaya para peziarah ini kerasan di sini. Akhirnya akan banyak yang datang ke sini yang mendoakan siapa? Yang kagum kita. Salah satunya beliau ini mempunyai inisiatif di depan pintu masuk makam itu sama beliau diberi seperti papan besar itu. Di situ bertuliskan sejarah Kyai Tumenggung Kusponegoro. Kyai Tumenggung Kusponegoro ini banyak apa ya, kalangan yang mengenal bahwasanya beliau ini beragama Hindu. Bukan. Beliau ini adalah seorang ulama, penganut Toreko Sakaria. Jadi beliau waliwo. Beliau ini masih cucu dari Raden Rahmat Sunan Ampel yang kita kenal dengan Kanjeng Susunan Sunan Ampel. Jadi beliau ini menjadi bupati atau pemimpin tertinggi di Gresik ini pada abad ke-16 pada tahun 1688. Beliau meninggal pada abad ke-17, tepatnya di tahun 1721 ya, di usia beliau 70 tahun. Beliau salah satu terdak turun dari Prabu Brawijaya V, Maharaja Majapahit, abad ke-14 tahun 1448. Jadi dari Prabu Brawijaya V mempunyai istri yang bernama Nyai Endang Sasmitapura, itu melahirkan seorang putra yang bernama Raden Aryo Damar. Raden Aryo Damar ini dikenal sebagai Adipati Palembang, itu ulama juga. Raden Aryo Damar mempunyai istri, salah satu istri karena dulu memang raja-raja itu istrinya banyak ya. Jadi mempunyai salah satu istri yang bernama Ratu Retno Subanji. Ratu Retno Subanji ini adalah seorang putri dari ulama di Gresik sini. Dari pernikahan dengan Ratu Subanji melahirkan seorang putra yang bernama Raden Kusen. Raden Kusen ini adalah salah satu menantu dari Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Kanjeng Sunan Ampel, dengan istrinya atau putrinya yang bernama Nyai Ageng Wilis. Nah, dari Raden Kusen kemudian turun-temurun ke Aryo Terung. Dari Aryo Terung turun lagi ke Aryo Banding. Aryo Banding mempunyai putra Ki Ageng Setro I. Kemudian turun-temurun lagi ke Ki Ageng Temasik I. Punya putra lagi ke Ki Ageng Temasik II, punya keturunan lagi Ki Ageng Setro II, kemudian barulah ke Bagus Lanang Puspo Diwangsa. Siapa itu? Yaitu yang kagum kita, yaitu Tumenggung Kusponegoro. Jadi beliau ini adalah salah satu cucu buyut ini apa? Buyut nih, cicit nih dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Makanya nih, nang Surabaya, ojo lali ntar nang makame Mbah Sunan Ampel itu salah satu leluhur dari yang kagum kita. Yang mungkin banyak beberapa yang nggak tahu ya riwayat sejarahnya gitu. Tapi beliau ini salah satu keturunan dari Sunan Ampel, dari Raden Kusen dengan putri Sunan Ampel yaitu Nyai Ageng Wilis. Itu.
Jadi dulu ini Kiai Tumenggung Pusponegoro ini ketika menjabat menjadi bupati di Kota Gresik atau Kabupaten Gresik, itu beliau mempunyai kebijakan bahwasanya di setiap kota-kota atau desa-desa itu wajib didirikan masjid jami. Bahkan di desa-desa itu ya, atau di rumah-rumah itu sampai sekarang di rumah-rumah di desa-desa di Gresik itu ada tempat peribadatan umat Islam yang dinamakan langgar. Jadi nang desa-desa nang Gresik itu sampai saiki sampai sekarang itu di desa di rumah-rumah itu pasti ada langgar. Langgar sendiri ini adalah adopsi istilah dari agama Jawa kuno, yaitu agama Kapitayan. Jadi dulu di tanah Jawa ini ada salah satu agama, yaitu agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan. Agama istilah-istilah Kapitayan inilah sampai sekarang digunakan oleh umat Islam di Nusantara. Jadi agama Kapitayan itu agama Jawa kuno dulu itu mempunyai tempat peribadatan yang bernama sanggar. Jadi sanggar itu bangunan persegi 4 gitu. Di atasnya ada 2 tumpuk, terus kemudian di dalamnya ada lubang. Ada lubang yang mana dipercayai sebagai simbol energi Sang Hyang Taya. Jadi agama Jawa kuno itu Tuhannya namanya Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini kalau didefinisikan dengan bahasa Arab ialah laisa kamitslihi syai'un. Kang kena kinaya mongko. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa atau Indonesia, artinya suatu zat yang tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Jadi dulu ketika Sunan Bonang menjadi Imam Masjid Demak kedua, menggantikan kakak iparnya Pangeran Karangkemuning meninggal dunia, itu Sunan Bonang mempunyai statement ini, sejatine agama kuno Jawa ini Kapitayan sejatine Muslim, cuma apa? Cuma durung maca syahadat karo kita. Jadi apa-apa yang disiarkan oleh kakek buyut kita, Wali Songo, Sunan Ampel, itu beliau mensiarkan Islam di Nusantara itu dengan tidak meninggalkan kultur budaya dari agama Jawa kuno. Jadi tetap dipakai. Itulah kenapa Wali Songo ketika dibentuk pada tahun 1447 itu seorang komikires dari Portugis itu dia menulis di buku jurnalnya, di buku Suma Oriental itu, ketika kunjungan dia di sini abad 15 tahun 1515, komikires mengatakan bahwa sepanjang pesisir tanah Jawa ini penduduknya Muslim semua, bahkan adipati-adipatinya Muslim semua. Itulah salah satu kesuksesan Wali Songo dalam mensiarkan Islam di Nusantara. Jadi tidak meninggalkan kultur-kultur budaya tradisi agama Jawa kuno. Jadi nggak seperti Islam sekarang ini ada salah satu golongan titik-titik haram, titik-titik bid'ah itu. Jadi para Wali Songo dulu kakek buyut kita itu beliau ini tetap menjalankan atau memakai istilah-istilah zaman agama Jawa kuno, yaitu Kapitayan. Di dalam agama Kapitayan itu mempunyai salah satu ibadah. Ibadah tersebut dinamakan sembahyang. Jadi mereka mempunyai ritual ibadah yang dinamakan sembahyang. Sembahyang ini artinya menyembah Sang Hyang. Sampai sekarang istilah sembahyang ini digunakan oleh penduduk umat Islam di desa-desa. Kiai-kiainya itu jarang kalau nyuruh santrinya sholat, jarang ya. Biasanya kalau kiai-kiai nyuruh santri di desa-desa itu ayo sembahyang
sembahyang zuhur, maghrib itu istilah pendeta ketarian digunakan sampai saat ini di Islam Nusantara. Kemudian di dalam agama kita ini Jawa kuno, agama asli Nusantara ini tanah Jawa, itu mempunyai ritual ibadah dinamakan sembahyang. Mereka mempunyai 4 gerakan dalam sembahyang. Gerakan pertama dinamakan tulajek. Gerakan kedua dinamakan tungkul. Gerakan ketiga dinamakan tondem. Gerakan keempat dinamakan tulumpu. Jadi ibadahnya tulajek itu, para penganut kapitayan atau agama Jawa kuno itu mereka berdiri jejak ini menghadap lubang tadi yang sekarang dipakai oleh umat Islam di masjid-masjid atau di musola-musola yang namanya mihrab itu. Mereka berdiri jejak ini melakukan gerakan yang dinamakan tulajek. Setelah melakukan gerakan tulajek, mereka melakukan gerakan yang dinamakan swadikep. Swadikep itu tangannya ini, suwa itu aku, dikep itu mendekat. Jadi mendekat di sebelah kiri, di sebelah mana? Sebelah hati. Karena apa? Karena mereka mempercayai bahwasanya Sang Yang Kaya itu ada di dalam mana. Gusti Allah itu ada di dalam hati. Gerakan kedua yang dilakukan oleh kapitayan adalah tungkul. Tungkul itu kaki memegang dengkul dengan pandangan ke bawah, sujud. Rukuk. Gerakan kedua. Gerakan ketiga dinamakan tondem. Tondem itu merengkuk gini seperti bayi di dalam keluarga ibunya, sujud. Gerakan ketiga, gerakan keempat dinamakan tulumpu. Tulumpu itu mereka duduk di antara 2 sujud, duduk iftiras. Itu yang dilakukan oleh agama Jawa kuno yang sampai sekarang tidak ditinggalkan oleh para wali songo. Jadi sebelum Islam datang ke Nusantara, penganut agama kita itu sudah melakukan ritual sembahyang. Itu yang tidak ditinggalkan oleh para wali songo atau buyut. Di dalam ritual kapitayan itu ada salah satu ritual yang dinamakan pasabrata, poso broto. Jadi mereka melakukan ritual poso itu selama 7 hari. Puasa itu dilakukan di hari kedua dan di hari kelima. Di hari kedua ini jadi mereka melakukan puasa 2 hari, di hari kedua sama hari kelima itu nilainya sama dengan puasa selama 7 hari. Di hari kedua itu dimulai dari Minggu Ahad, Minggu Senin. Di hari kelima, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Kamis. Mereka melakukan ritual puasa Senin, Kamis. Itu masih dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang. Jadi ibu saya kalau kita punya hajat itu selalu poso atau Senin, Kamis. Itu dari agama Jawa kuno. Masih tetap dipakai oleh wali songo sampai sekarang. Itu. Jadi itu tadi salah satu siar-siar wali songo atau siar-siar dari akhirnya diteruskan sama Eyang Kakung kita ini dengan tidak meninggalkan kultur budaya. Makanya Sunan Bonang pada waktu itu mempunyai statement sejati ini wong kapitayan itu wong muslim. Cuma durung maca syahadat karo sunah. Dulu sunat namanya. Kita nggak ada yang tahu sampai sekarang di desa-desa itu. Sopo namanya Danu, lapo Kitan, jarang ada yang tahu. Anak ini lapo sunat. Itu dari istilah-istilah Jawa kuno masih dipakai sama Islam sampai sekarang. Jadi itu salah satu siar wali songo di tanah Jawa. Hingga kurang lebih dalam jangka waktu 40 tahun itu Islam, beliau para wali songo berhasil mengislamkan Islam di Nusantara. Dulu ketika ini Sunan Bonang menjadi imam masjid kedua, menggantikan Pangeran Skakumun yang meninggal dunia itu, beliau membuat satu tumpeng besar di arah ke lapangan, kemudian penduduk desa disuruh ikut.
penduduk Kapitayan tadi disuruh di depannya. Kemudian Sunan Bonang berdiri di atas tumpukan itu lebih tinggi. Sunan Bonang bareng-bareng mulai mensahadatkan agama Jawa kuno Kapitayan. Jadi tradisi agama Kapitayan itu salah satunya di tumpeng. Tumpeng itu tradisi dari agama Jawa kuno, agama Kapitayan, yang sampai sekarang itu masih dipakai oleh umat Islam di Nusantara. Dulu ketika ada leluhurnya dari penganut Kapitayan meninggal dunia, itu di meja itu selalu ada sesajen. Sampai sekarang di desa-desa itu kalau ada leluhurnya meninggal dunia atau ada bapaknya atau mbaknya, mereka masih menghidangkan teh, kopi, sesajen di meja itu menghormati yang meninggal. Itu sampai sekarang di desa-desa itu. Oke. Jadi Sunan Bonang mengumpulkan tadi. Sunan Bonang melakukan apa yang dinamakan upacara sahadaten. Upacara sahadaten ini mensahadatkan seluruh masyarakat Jawa agama Kapitayan di Nusantara. Bila Jawa kayak bisa nyebut sahadaten, akhirnya nyebut upacara sekaten. Itu sampai sekarang upacara sekaten itu dilakukan setahun sekali nih, menjelang Maulid nih. Kemudian Sunan Ngudung mengatakan kalau ini setahun pisan kesuwen. Akhirnya Sunan Ngudung mempunyai ide membuat suatu kesenian tradisi yang dinamakan jatilan atau jaranan. Jadi Sunan Ngudung membuat acara jatilan jaranan keliling dari desa ke desa itu mensahadatkan masyarakat desa. Ayo sapa sing ndelok jatilan, ayo maca syahadat. Nah, akhirnya di Ponorogo juga ada Ketoro Katong, itu salah satu putra dari Brawijaya V itu juga mengadakan kesenian tradisi yang dinamakan Reok Ponorogo. Nah, itu Reok Ponorogo dari ini ide-ide dari Wali Songo. Jadi itu zaman dahulu Wali Songo mensiarkan Islam dengan tidak meninggalkan kesenian. Zaman sekarang kayak wayang kulit, terus jaranan dianggap haram, dianggap bid'ah. Karena mereka tidak tahu riwayat sejarahnya. Jadi itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ketua panitia. Saya nanti belum memperkenalkan diri. Jadi semoga nanti putra wayah ini nanti mengikuti jejak eyang buyutnya. Amin. Jadi kalau misalnya di dalam Islam ada suatu golongan yang mengatakan bahwasanya wayang kulit, jatilan haram, biarkan aja, mereka tidak tahu riwayat sejarahnya. Bahwasanya dulu Wali Songo itu mensiarkan Islam di Nusantara itu dengan memakai media dakwah, salah satunya wayang kulit, jatilan, Reok Ponorogo itu ya. Jadi mungkin bisa dipilih oleh generasi-generasi selanjutnya. Kemudian salam takdim saya kepada ini belum saya lupakan panitia inti. Kalau nggak ada teman-teman panitia inti ini nggak akan bisa berjalan. Salah satunya Gus Mahmud, Mbak Mini itu matur sembah nuwun karena sudah energi tenaganya disalurkan agar supaya kegiatan hall ini bisa berjalan. Matur nuwun sanget kiranya itu saja sambutan dari saya selaku ketua panitia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.